Siapapun presidennya, kalau kita tidak bekerja, sampai Fir'aun pun bangun, kita tidak akan punya duit. Ya, benar. Saya membenarkan kata-kata ini, ya. Menurut saya ya, kita juga butuh seorang pemimpin yang benar mengerti keadaan rakyatnya, ya. Saya nggak mau bahas ini itu ini yang terjadi pada fakta dan keadaan saya, ya. Ketika setelah era reformasi, ya, presiden itu kan gonta-ganti, otomatis itu ya keadaan ekonomi negara pun akan labil, ya, pasti juga akan dampak pada rakyatnya, ya. Terus di era Pak SBY, ya, yaitu sudah mulai agak kondusif keadaan negara, ya, BLT sudah mulai mengucur ke rakyat, tapi tidak sebanyak di era Pak Jokowi, ya. Dulu BLT era Pak SBY itu 3 atau 4 orang yang dapat. Beda sekarang hampir ya satu RT mau hampir 9 atau 10 orang, ya. Termasuk saya jujur, ya. Jangan iri dulu, irilah dengan nasib saya kalau Anda mau iri sama saya, ya. Atau takdir hidup saya, ya. Yang dulu nggak tahu takdir ke depan saya itu gimana, saya kurang tahu, ya. Nah, di sini saya mau berkata apa adanya, ya. Era PSBY 2010-11, ya, 2010-11 ke bawah itu ya mungkin hancur-hancurnya keluarga saya seperti negara yang baru mau keadaan kondusif, ya. Era pergantian presiden berapa itu, ya, setelah peristiwa 98. Nah, era PSBY saya dirawat di RSJ, ya, karena setelah kematian bapak saya, ya, saya mau nggak mau jadi tulang punggung keluarga saya. Kehidupan saya sendiri pun kurang bagus. Nah, ini kan bisa dilihat dari juga faktor pemimpin negaranya, ya. Kalau emang benar-benar pemimpin negaranya begitu peduli dengan rakyatnya, pasti akan mengerti keadaan rakyatnya, ya. Ini di era Pak SBY, ya, kehidupan saya muat maut lah, ya. Ekonomi pun juga muat maut. Oke, ini realita yang terjadi pada kehidupan saya, ya. Di era presidennya Pak Jokowi, ya, Pak Jokowi yang 2014, gubernur saya Pak Ganjar 2013. 2010-11 saya keluar masuk RSJ, 11, 12, 13, ya. Waktu itu kalau nggak saya masih punya sisa uang atau jam sostek gitu, ya. Dulu masih ada uang sisa berapa, saya dulu kan karyawan garmen, sebuah garmen, nah, di PHK, ya. Terus ada sedikit uang berapa itu, ya, saya belikan PS, waktu itu PS 2, ya. Saya punya 4 unit. Nah, di situ pun dengan otak yang masih berapa tahun, mungkin 1 atau 2 tahun, ya, baru masa pemulihan, saya dicecer sama oknum polisi, ya. Dan katanya anak kalau PS bikin membuat jadi pencuri, ya, bla 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 bla, ya. Saya waktu itu saya jawab siang-siang, tetangga saya banyak yang lihat, ya, saya nggak peduli, saya nggak merasa bersalah kok. Toh lagian kalau anaknya main ke PS ke tempat saya kan paling besar uang 5.000 10.000 wajar lah, kecuali 100.000 itu baru saya tanya, ya. Saya dituduh seperti itu. Dan ada lagi tetangga saya, ya, waktu dulu
tanahnya itu sengketa di apa, dibuat ke sertifikat sama bapak saya, waktu dulu bapak saya RT ya. Setelah bapak saya meninggal, tidak melihat keadaan saya seperti apa, keluarga saya itu seperti apa ya. Orang tetangga saya ini melaporkan saya ke RT setempat dengan apa, laporan mengganggu kenyamanan warga. Padahal depan saya, belakang saya, samping saya itu tidak ada komentar karena mereka tahu, orang terdekat, tetangga dekat saya tahu kalau saya itu single mom 2 anak, habis dirawat di RJ pula ya. Toh kalau lagian sampai malam-malam itu paling yang main adik saya sama teman-teman saya waktu dulu ya. Itu 2012, 2013 itu ya. Nah, setelah aku buka PS waktu itu ya, anak saya itu masuk mulai SMP, dari pihak sekolah tuh suruh saya mencari apa, SKTM, surat keterangan tidak mampu waktu dulu ya. Saya tanya buat apa? Buat membantu ibu apa, membiayai anak sekolah ya. Waktu itu anak saya itu dulu swasta yang pertama, SPP 130 ya. Saya sambil buka PS ngomong waktu itu 2 ya. 2 gajinya pun berapa waktu itu? 600 ribu ya. Windy waktu itu 200 ribu, Reza kakaknya Farah yang sekarang adiknya dimomong ibu saya itu cuma 400 ribu ya. Masukan saya itu cuma 600 ribu sama PS itu, rental PS ya. Di situ saya berjuang, masuklah saya di program-programnya Gubernur Jawa Tengah ya, Pak Ganjar. Bukannya saya apa, penjilat gini, enggak, saya ngomong berdasarkan fakta, realita yang ada ya. Inilah faktanya ya, karena saya mengalami sendiri. Nah, setelah kepemimpinan beliau ya, kehidupan saya lumayan ya, meski apa ya, bantuannya itu tak sebesar, nominalnya enggak besar, cuman kecil. Dari sini saya, meski tetangga saya tidak ada ya apa, kurang peduli sama keluarga saya yang dulu, bapak saya dulu begitu pengabdiannya kepada masyarakatnya, tapi setelah beliau meninggal dan anaknya ya segitu, tidak ada yang peduli. Setidaknya ada pemerintah yang tahu keadaan masyarakatnya yang benar-benar membutuhkan uluran tangan pemerintah. Dari situ saya masuk program-program PKH, KIP ya. Alhamdulillah bisa membantu perekonomian saya ya. Beban saya itu enggak cuma itu ya, saya harus menyuplai semua bahan yang ada di dapur ya. Waktu itu tak baru berapa tahun ya. Kalau orang berduit, istirahat otak itu paling ya seleyah-leyah mangan ya, nggak perlu mikir berat. Saya di situ dituntut harus berpikir berat ya. Apa beras yang habis, apa gula, apa LPG ya. Bagaimana saya bisa tetap menyediakan kebutuhan dapur supaya kanjeng mami saya tidak terlalu banyak berpikir ya. Nah, oke, kembali lagi, itu sedikit story saya di era kepemimpinan Pak SBY dan Pak Jokowi, presidennya, dan gubernurnya Pak Ganjar. Karena Pak Ganjar itu tahu rakyat, masyarakatnya mana yang perlu benar-benar dibantu ya. Dalam kehidupan sehari-hari saja ya. Contoh misalnya saya ini sebagai kepala rumah tangga, kalau saya ya mungkin di luaran keplek, beli togel, main perempuan, tidak memperhatikan keluarga saya, apa jadinya keluarga saya? Hancur ya. Begitu juga kalau pemimpinnya tidak mengerti keadaan rakyatnya, tidak paham apa yang sedang masalah yang dihadapi rakyatnya, ya tetap akan hancur
Ya. Ya menurut saya beginilah ya. Karena ini dunia politik, ya perang argumen, perang apa sih? Narasi dari capres yang didukung masing-masing. Ya hanya lewat medsos nggak mas. Kalau di dunia nyata ya kita silaturahmi, baik-baik saja ya. Anggap saja kita sedang lagi naik di panggung, sedang ibaratnya lagi konser, kalau turun ya turun jadi seperti biasa ya. Nggak ada batas-batasan pendukung ini harus terjadi ya. Nggak perlu bersikap dewasa lah ya. Saya tetap akan memperjuangkan Pak Ganjar karena beliau sudah memperjuangkan kehidupan saya dan anak saya ya. Biar bagaimanapun caranya, meski saya bersosialisasi ke tetangga, ya kecil-kecilan, yang penting nggak usah mumet-mumet. Kalau cari pemimpin, besok cari pemimpin aja yang rambutnya putih, gampang coblos. Saya bersosialisasi seperti itu, nggak kasih video ya. Terkadang kalau lagi tongkrong di depan teras rumah ada emak-emak yang sudah umur 50 kan pasti akan begitu pusing nanti melihat apa itu kertas banyak besok ada pilpres, pileg ya, gubernur ini pasti. Yang penting intinya satu, saya bilang sama emak-emak yang umur 50-an, wes gak usah mumet-mumet, coblos saja yang rambutnya putih. Saya bilang seperti itu ya. Saya tetap akan memperjuangkan Pak Ganjar ya, karena beliau sudah memperjuangkan kehidupan saya ya. Saya meski tanpa suami, saya tidak menyesali keadaan nasib saya seperti ini atau perjalanan hidup saya yang seperti ini. Tidak ya. Buat apa berlarut-larut dalam kesedihan? Tatap masa depan ya. Lihat masa depan. Fokus apa yang sedang akan kita kerjakan. Fokus yang apa yang akan kita capai ya. Meski kita atau label kita ekonomi menengah ke bawah, saya aja deh, nggak usah kita, nanti ada nggak terima ya. Ya saya pun harus berpikir agak jauh ya. Mungkin untuk hari ini atau beberapa jam yang akan datang apa, 1 minggu, sebulan, setahun, ya nggak usah terlalu tinggi-tinggi lah. Punya planning apa ya. Ya meski status saya masih ekonomi menengah bawah, ya kita harus tetap berpikiran maju ya, jangan pasrah tanpa ada tindakan apapun ya. Ya sinilah menurut saya dewasalah untuk berpolitik. Jangan golput, pilih salah satu dari capres ya. Kalau mungkin nggak ada yang seret, oh dari daerah saya kok ada capres ini yang mewakili, ya tinggal coblos saja ya, nggak usah pakai pusing-pusing. Yang penting suara kita pergunakan ya, supaya tidak dimanfaatkan sama orang oknum-oknum yang curang ya. Oh dari Jawa Tengah bapak saya ya gubernur ya, Pak Ganjar ya, coblos. Oh mungkin dari Madura Pak Mahfud ya, coblos. Terus gitu ya, dibikin simpel politik tuh ya, nggak usah kaku-kaku, nggak usah kenceng-kenceng ya. Kita sudah berusaha, Tuhan yang menentukan ya. Oke, cukup sampai di sini.